membentangkan antara kapitalisme dan sosialisme, tetapi pada saat yang sama sesungguhnya pada diri setiap manusia itu ada kecenderungan kecenderungan kapitalisme dan ada kecenderungan sosialisme, dan sesungguhnya kadang tidak bisa dipisahkan karena itu bersamaan ada pada diri manusia. Nah, karena itu misalnya Frances Baubef itu mencoba mendorong pemikiran pemikiran sosialisme sebagai bentuk protes kepada revolusi Prancis yang sesungguhnya dalam pandangannya revolusi Prancis itu lebih kepada satu era di mana mendorong dominasi kaum merkantilis yang kemarin sudah kita diskusikan. Jadi kalangan yang coba berpikir untuk memikirkan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya sekelompok para pengusaha dan orang-orang kaya, itu kemudian mencoba mendorong pemikiran di Prancis pada abad ke-18 yang memprotes para pemilik modal, orang-orang kaya yang saat itu didukung oleh pemerintah Prancis, sehingga dalam sejarahnya sosialisme sebagaimana yang tertulis di dalam banyak literatur di era abad ke-20 maupun abad 21 itu sesungguhnya pertarungan antara penganut pemikiran yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum daripada kepentingan orang-orang kaya gitu. Jadi posisinya memang pada saat itu jelas face to face gitu, head to head secara diametral antara kapitalis dengan sosialis gitu. Tetapi sekali lagi seperti yang kita diskusikan pekan lalu, sosialisme kemudian mengalami namanya perubahan akulturasi sesuai dengan negara di mana dia berkembang, kemudian perkembangan masyarakat yang sepertinya mengalami penyesuaian-penyesuaian di dalam perjalanannya. Kemarin saya membaca buku yang ditulis oleh Michael Nemen, itu judulnya Sosialisme. Memang ada pergeseran sosialisme dari sejak lahirnya yang disebut dengan sosialisme utopis, kemudian sosialisme anarkis, kemudian marxisme, dan sekarang di sosialisme modern. Jadi jika dulu para ahli sosialisme itu mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap segala apa yang ada di muka bumi termasuk kekayaan, bahwa ini adalah prinsip yang sesungguhnya juga kalau kita lihat ada di dalam kapitalisme, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, tetapi dalam prakteknya lah kemudian yang berbeda, bahwa orang yang tidak memiliki akses kepada sumber-sumber kekayaan, sumber-sumber atau sumber daya alam yang ada di muka bumi, termasuk sumber-sumber politik, itu kemudian menjadi termarginalkan. Nah, inilah yang menarik sesungguhnya untuk kita diskusikan nanti di akhir, apakah perubahan dari ekonomi politik sosialisme ini dari yang sesungguhnya mengutuk keras para pemilik modal dan pemerintah atau penguasa yang mendukung para pemilik modal, pada kesempatan yang lain kemudian memarginalkan masyarakat umum yang sesungguhnya mereka lah yang perlu diberi semacam pembelaan dari penguasa supaya mereka lebih mendapatkan kesejahteraan, sehingga kesejahteraan itu tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya. Saint-Simon juga yang berada di Prancis meletakkan sosialisme sebagai antitesis yang berseberangan dengan kapitalisme. Sebagaimana yang kita ketahui, kapitalisme lebih cenderung menyerahkan tata kelola perekonomian kepada pemilik modal. Nah, Saint-Simon mendorong supaya negara yang lebih dominan di dalam mengatur perekonomian, baik itu berkaitan dengan produksi dan distribusi barang, sehingga
negara dianggap sebagai perwujudan atau perwakilan masyarakat untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga kemudian kehidupan sosial dan ekonomi itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya atau segelintir orang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa berlebih. Dan pada saat yang sama ada mayoritas orang yang tidak mendapatkan akses atau tidak dapat menikmati kekayaan alam maupun sumber-sumber ekonomi yang ada di satu negara maupun yang ada di dunia. Ini menurut Saint-Simon, dan Saint-Simon lebih dikenal sebagai tokoh yang mempelopori pertarungan atau perbedaan yang paling mendasar antara pemilik modal dan masyarakat. Dan Michael Neiman menyebutkan bahwa Saint-Simon adalah salah satu tokoh sosialisme utopis gitu, karena mungkin pikirannya dianggap terlalu memposisikan kapitalisme dan sosialisme itu pada kutub yang sangat berseberangan dan berbeda begitu. Padahal dalam pandangan Michael Neiman di era modern ini, antara pemilik modal dengan buruh itu sesungguhnya sudah mulai bisa berdamai gitu, bisa bekerja sama, bahkan seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di antara keduanya. Nah, mungkin itu akan menjadi salah satu sudut pandang diskusi kita yang mungkin perlu kita gali kembali. Apakah memang sosialisme itu sekarang sudah mulai berdamai dengan kapitalisme, atau memang masih berseberangan secara diametral begitu, tidak pernah ketemu pada kutub masing-masing. Pak Subhan, mungkin nanti kalau Pak Mehmet sudah siap bisa diambil alih ya ininya. Pak Mehmet, saya lihat sudah mulai ada di ruangan. Saya selesaikan sedikit sejarah sosialisme ini. Ya. Nah, Karl Marx itu dianggap oleh Michael Neiman ini, silakan teman-teman yang tertarik baca bukunya, ini adalah dianggap tokoh sosialisme pencetus Marxisme. Marxisme itu kemudian melahirkan banyak pecahan-pecahan pikiran-pikiran yang dianggap mewakili ekonomi politik sosialisme, meskipun banyak orang-orang setelah Karl Marx yang kemudian mencoba membawa ekonomi politik sosialisme pasca Marx ini atau pasca Marxisme ini ke gerakan politik yang kita kenal dengan namanya gerakan Partai Politik Sosial Demokrat, misalnya kalau di Jerman itu, dan mungkin di beberapa negara lain juga ada aktivis sosialis yang terinspirasi untuk mendirikan partai-partai politik, mungkin di Rusia, di Jerman, dan di Prancis dan seterusnya. Robert Owen yang berada di Inggris ini dianggap salah satu pelopor pelopor pemikiran yang agak lebih soft terhadap sosialisme, tidak semata-mata mempertentangkan antara sosialisme dengan kapitalisme, tapi kemudian semacam memberikan jalan pikiran bahwa tidak hanya cukup mempertentangkan antara ekonomi politik sosialisme dan kapitalisme, tapi butuh satu jalan atau satu alternatif gerakan dari sosialisme itu yang bisa menjadi wadah bagi para buruh, para pekerja atau kelompok yang termarginalkan itu, membuat satu komunitas kecil yang bisa berdikari, mandiri, kemudian melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk yang mungkin tidak lebih besar, tapi itu menjadi satu alternatif dan tandingan bagi industri-industri besar yang dimiliki oleh kaum pemilik modal. Dan inilah yang menginspirasi berdirinya koperasi di Indonesia salah satunya gitu. Dan apa yang dikumpulkan oleh anggota di dalam komunitas atau kolektif kecil itu kemudian awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya dan keluarganya. Dan dari pemikiran Robert Owen inilah kemudian berkembang gerakan-gerakan kelompok masyarakat yang tidak hanya mengkampanyekan peperangan atau pertentangan ideologi antara kapitalisme dan sosialisme,
tapi mereka lebih melakukan kegiatan konkret, pemberdayaan ekonomi dalam bentuk kegiatan yang memberdayakan anggotanya dan keluarganya. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya, Mas Subhan, berkaitan dengan sejarah sosialisme. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Subhan dan Pak Mehmet Sosiawan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat yang telah memberikan pengantar kuliah pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber utama pada bahasan siang hari ini, yaitu Pak Mehmet Sosiawan. Tapi mohon izin sebelum Pak Mehmet menyampaikan materinya, saya menyampaikan sedikit profil atau biodata Pak Mehmet. Nama lengkap Insinyur Mehmet Sosiawan, ME, pendidikan terakhir S2 Magister Ekonomi di Fakultas Ekonomi Bisnis UI Depok tahun 2008. Mengenai pekerjaan, tahun 2008 juga Pak Mehmet menjabat sebagai komisaris PTN. Pengalaman organisasi, beliau adalah anggota Badan Perwakilan Mahasiswa di ITS Surabaya. Sementara pengalaman di eksekutif, beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Perumahan Rakyat tahun 2004 sampai 2009, sempat menjadi anggota legislatif DPR MPR tahun 2009 sampai 2014 dengan segala macam kegiatannya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan memaksimalkan bahasan pada siang hari ini, waktu saya silakan ke Pak Mehmet untuk menyampaikan pembahasannya. Silakan Pak Mehmet. Ya, jazakallah. Terima kasih Pak Subhan. Jadi saya minta tolong bisa jadi co-host ya supaya bisa presentasi ini, supaya mengalir gitu, supaya nggak nunggu. Ya bisa Pak. Bisa share screen. Pak Suranto atau Pak Sabto bisa mengubah status Pak Mehmet menjadi co-host. Sudah itu Pak. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang sore hari ini kita bisa bertemu dan kita bisa berdiskusi tentang ekonomi politik, dan materi yang dimintakan kepada saya untuk disampaikan adalah tentang sistem sosialisme. Sistem sosialisme. Filenya sudah saya bagi ke Pak Sabto tadi pagi, semoga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Jadi karena ini berbicara ekonomi politik, maka bobot politik dan ekonominya atau ekonomi dan politiknya agak lebih banyak ya, dan terutama kalau kita berbicara atau membahas sistem sosialisme, maka sistem sosialisme ini akan kita bahas adalah yang terjadi di Indonesia karena terkait dengan pembangunan ekonomi politik, pembangunan yang terjadi di Indonesia terutama pada masa-masa Orde Lama. Itu pun juga tidak semuanya, karena masa Orde Lama mulai terkonsolidasi perencanaan itu sejak tahun 61 sampai 69, kira-kira begitu ya. Jadi kita mulai dalam pendahuluan itu memang kita lihat tadi secara teori sosialisme tadi sudah dijelaskan di depan tadi bahwa sebenarnya kita melihat zaman feodal itu sudah terjadi penumpukan orang miskin karena penindasan dan penghisapan gitu ya. Tetapi puncak daripada zaman itu justru terjadi pada masa revolusi industri. Jadi kira-kira gitu ya. Revolusi industri abad 18 itu merubah tatanan masyarakat tradisional yang tanpa alat ya, tanpa mesin, kemudian menjadi masyarakat modern. Di situ kemudian teori-teori tentang ekonomi politik dalam sistem sosialisme itu dikembangkan, melihat situasi yang demikian berubah. Kenapa berubah? Kalau kita dulu lihat kepada masyarakat tradisional, itu sistemnya semua paron.
tahu ya kalau kita punya tanah 1 hektar, untungnya 100, kemudian yang bekerja di sana ada 10 orang, maka untung 100 diparon. 40% buat pemilik tanah, 60% buat pekerjanya. Maka kalau untungnya 100, pemilik tanah mendapatkan 40, pekerja mendapatkan 60, tapi karena 10 orang yang bekerja, dia dapat 6 saja. Dapat bagian 6. Tapi dengan adanya revolusi industri, semuanya itu berubah. Tenaga tadi petani yang 10 tadi diganti mesin. Diganti mesin 6-nya, 6 orang diganti mesin, jadi tinggal 4 orang. Nah, kemana keuntungan ini? Ternyata keuntungannya tetap 100. Tapi petani yang tinggal 4 orang itu apakah dia dapat 15? Karena 60 pembagian paron yang awal, dibagi 4 jadi 15. Enggak ternyata. Jadi petani tadi yang dapat Rp6 itu tadi, yang kerjanya 10 orang, begitu yang bekerja 4, jadi ditingkatkanlah gajinya menjadi 8. 8 kali 4, 32. Pemilik tanahnya meningkat. Yang awalnya pasar tradisional pemilik tanah cuma dapat 40, maka setelah revolusi industri, pemilik tanahnya dapat sebesar 68. Kira-kira begitu ya, 68 bagian keuntungan. 68 tiba dengan 32 pekerja yang 4 itu, kalau zaman sebelum revolusi industri, 40 pemilik modal, 60 adalah para pekerja. Itulah masalahnya, karena ini menumpuk terus demikian, semakin pemilik modalnya, pemilik tanahnya semakin kaya, maka pemilik tanahnya kemudian merubah semuanya jadi mekanik, jadi mesin, sehingga yang kerja tinggal 1. Yang kerja tinggal 1 dapat gaji berapa? Ya awalnya 6, dinaikkan menjadi 8, kemudian dinaikkan lagi jadi 10. Dapat 10 dia. Oh, hebat, senang dia, lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Tapi pemilik tanah dapat berapa? Pemilik tanah dengan untung yang sama 100 dapat 90. Nah, ini berlaku dan berlangsung selama ratusan tahun sejak revolusi industri abad 18 sampai sekarang. Jadi artinya pemilik modal atau pemilik aset, pemilik tanah semakin kaya, pekerjanya kaya, tapi yang 1 orang ini, tapi yang lain, yang 9 jadi pengangguran. Kira-kira gitu. Jadi revolusi ini, industri ini merubah tatanan masyarakat tradisional tanpa mesin menjadi masyarakat modern yang memanfaatkan mesin. Revolusi industri telah menciptakan tenaga produksi yang lebih berat, engine-engine, mesin-mesin lebih hebat daripada yang telah dapat diciptakan oleh generasi manusia sebelumnya. Selama waktu berkuasanya revolusi industri ini sampai 100 tahun waktu itu mengguncang masyarakat, baik di Eropa yang terutama di Rusia, kemudian juga di Cina dan negara-negara yang lain. Penundukan tenaga alam oleh manusia, mesin-mesin penggunaan tenaga kimia di bidang industri pertanian, pemakaian tenaga uap untuk kapal, kereta api, pesawat listrik, pengiriman telegram ya, pembersihan bagian-bagian bumi untuk tanami, kanalisasi sungai-sungai, penduduk yang disulap dari tanah. Ya. Abad mana yang sebelumnya yang mempunyai firasat bahwa tenaga produksi semacam ini sebelumnya berada dalam pangkuan buruh. Jadi sebelum revolusi industri semuanya itu dilakukan orang. Sebelum revolusi industri, pabrik rokok kretek itu ya orang, tapi begitu ada mesin, yang kerja tinggal 10%-nya. Keuntungannya ternyata keuntungan lebihnya, added value-nya itu tidak dibagi ke buruh, tetapi semuanya diambil oleh pemilik tanah, pemilik pabrik atau pemilik modal. Guncangan perubahan tatanan sosial akibat revolusi industri itu melahirkan berbagai macam pemikiran baru, di antaranya adalah paham sosialisme dan paham kapitalisme. Nah, sekarang kita melihat lebih khusus ke Indonesia. Kemudian nanti kepada teori-teori yang berkembang, scientific sosialisme, ya kan ada 2 sosialisme itu, ada yang scientific, ada yang etik, ada yang pemikiran. Kalau yang scientific itu lebih kepada kondisi ini bagaimana, dibiarkan, dianalisa saja atau harus dirubah. Nah, itulah di situ kemudian muncul gerakan-gerakan untuk merubah orang-orang miskin ini, melarat ini karena dihisap atau ditindas menjadi mereka yang lebih berdaya, bebas gitu ya. Sebenarnya sosialisme itu istilah baru, artinya setelah revolusi industri. Pertanyaannya, apakah sebelum revolusi industri ada nilai-nilai sosialisme? Ternyata ada, kalau di Indonesia atau negara-negara lain, barat atau timur, itu semua ada. Ya, banyak cerita-cerita pewayangan ya menggambarkan ya panjang tunjung panjang pocapane, kunjung kawibawani. Kemudian Bung Karno nyebut mengandung politik ideal
negaranya selalu adalah begitu termasuk sehingga ceritakan orang panjang lebar, panjang pocapane, sampai ke luar negeri dan bahwa negara itu kunjung ke wibawane. Jadi negara itu berwibawa tinggi sekali karena begitu termasuk ya. Bahkan kalau situasi perekonomiannya jelas digambarkan juga pada tulisan-tulisan lama itu pasir, haukir, ngadep, segoro kang bebandaran. Hanengake pasabinan, sabin ya sawah. Bebek ayam rojokoyo enjang medang ing pangonan. Jadi isu pagi keluar dari tempat angon, turun balik ing kandang itu. Kalau malam dia balik ke kandangnya masing-masing. Kalau dalam bahasa hadis itu ya apa tahu kimason wataruhu bitonan. Keluar itu perutnya kosong, baliknya kemudian perutnya kenyang. Turut di depannya dan ditahan atau mengung. Jadi wong kang lumaku dagang rinten dalu tan wonten pedote. Orang yang berjalan berdagang itu siang malam nggak ada putusnya. Labet saking tan won sang sayaning margi karena nggak ada halangan dalam jalan itu ya. Dan dalam menurut Bung Karno ini adalah kondisi ekonomi yang ideal. Berarti negaranya penuh dengan bandar-bandar, sawah begitu makmurnya hingga tak ada pencuri, itik ayam ternak, pagi keluar kandang, malam balik lagi ke kandang. Terus orang berjalan dagang siang malam tidak ada putusnya karena tidak ada gangguan di jalan. Ya. Jadi teori-teori sosialisme yang berkembang di sini di Indonesia dan lain-lain itu saya ngambil referensi dari dua buku. Yang pertama dari Ruslan Afghani tentang sosialisme Indonesia yang dibuat dicetak tahun 64 dan William Abenstein Islamisme dewasa ini tahun 63. Ya, itu gambarannya. Maka di sini Bung Karno tegas hendak membuktikan bahwa cita-cita negara dengan masyarakat adil makmur, yaitu masyarakat sosialis, sudah beratusan tahun menjadi milik dan idaman masyarakat Indonesia. Inilah istilah sosialisme sebagai pengertian tentang cita-cita masyarakat adil dan makmur yang didasarkan pada penelitian ilmiah merupakan fenomena baru. Jadi istilah sosialisme itu baru setelah revolusi industri, setelah revolusi Perancis, setelah revolusi kemerdekaan Amerika, ya 1734, 1789 revolusi Perancis gitu ya. Jadi merupakan fenomena baru, tapi nilai-nilai sosialisme itu sudah ada dalam masyarakat termasuk di kita di Indonesia. Sebagai hasil pertemuan antara peradaban Eropa Barat dan Indonesia atau antara peradaban Eropa dan Asia. Interplay between East and West ya. Penggunaan istilah sosialisme secara sadar belum digunakan pada waktu dahulu, tetapi sebagai suatu bentuk susunan masyarakat adil makmur, maka cita-cita sosialisme memang sudah ada dalam alam pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia. Nah, karena ini kita akan berbicara ekonomi sosialisme dalam perspektif ekonomi politik, maka referensi yang paling dekat dengan itu adalah Karl Marx dan Engels. Kalau yang lain-lain tidak sampai kepada detail perekonomian dan gerakan merubah situasi dari melarat, miskin, tertindas, terhisap menjadi bebas. Itu tidak ada. Yang menjelaskan teori ini banyak adalah Marx Engels. Dunia ilmu sudah lama mengakui bahwa paham sosialisme ini bersyarat ilmiah telah dipelopori oleh pemikiran Marx dan Engels. Ya. Dan dari mereka lah berasal ajaran bahwa masyarakat itu akan terus bertumbuh. Nah, di sini. Bertumbuh sejalan dengan hukum evolusi. Bahwa selalu tingkat dan bentuk yang lebih tinggi dan sempurna akan berkembang dari bentuk-bentuk masa lampau dan masa sekarang. Masyarakat komunis, masyarakat komunal, masyarakat kabilah, masyarakat suku akan bertumbuh menjadi masyarakat feodal. Dan itu bisa kita lihat kalau kita lihat perspektif sejarah ya, karena Karl Marx itu ahli sejarah, ahli ekonomi, ahli filsafat, itu dia menjelaskan gitu bahwa masyarakat suku, masyarakat kabilah, masyarakat tradisional dulu akan tumbuh menjadi masyarakat feodal. Dan itu sudah terbukti hampir ratusan tahun, kira-kira begitu ya. Yang kemudian akan bertumbuh menjadi masyarakat kapitalis. Karena feodal, mereka punya modal. Ya, mereka punya modal awal gitu. Kalau yang miskin nggak pernah punya modal awal, nggak punya agunan, nggak punya kolateral, nggak punya aset gitu ya. Maka feodal ini akan gesernya tubuhnya menjadi masyarakat kapitalis. Dan melalui bentuk kapitalis yang tertinggi, jadi kalau menurut Lenin kapitalis tertinggi itu adalah imperialisme. Maka kemudian baru akan timbul masyarakat sosialis. Dan kemudian selanjutnya akan menjadi masyarakat komunis. Nah di sini pertumbuhan masyarakat, pergeseran dari kabilah menjadi feodal, dari feodal menjadi
kapitalis, sosialis, dan selanjutnya menjadi komunis, itu selalu ada, menurut teori Karl Marx, itu selalu akan ada pertumpahan darah, kekerasan dengan pertumpahan darah. Tapi kekerasan bukanlah tujuan dari dan syarat mutlak dari situasi itu. Kekerasan diumpamakan sebagai bidan daripada lahirnya masyarakat baru. Kalau kita baca bukunya Menuju Indonesia Merdeka Soekarno yang dibuat di Sukamiskin 1933, itu sebagai paraji, ya paraji, sebagai kelahiran masyarakat baku di Paraji, ada dukun beranaknya gitu melahirkan itu, ya ada pengorbanan di sana, bahwa susunan masyarakat baru dengan bentuk yang lebih tinggi akan lahir itu pasti. Dan apakah si bidan yaitu kekerasan ini akan membantu atau tidak kelahiran tersebut tergantung keadaan itu sendiri. Jadi keseluruhan ajaran Marx Engels itu meliputi filsafat, ekonomi, sejarah, dan pula memberikan petunjuk dalam mengorganisir dan menggerakkan rakyat yang lapar tertindas, serta pula memberi petunjuk-petunjuk mengenai aksi politik, juga terhadap teori-teori tentang sumber-sumber kemiskinan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk memberantas kemiskinan itu. Cita-cita sosialisme ada cita-citanya kaum miskin melarat, atau lebih tepat kaum yang dimiskinkan atau dimelaratkan. Nah ini di sini perbedaan sudut pandangnya. Kalau orang-orang kita di Jawa itu dulu kaya miskin itu ya karena bejo saja. Ya dia bejo karena lahir sebagai anaknya Ratu Elizabeth. Oh dia bejo lahir jadi anaknya Sultan Hamengkubuwono. Kalau kita nggak bejo lahir jadi anaknya petani, nggak punya aset. Gitu. Kira-kira begitu ya. Kayak miskin zaman dulu itu karena bejo-bejoan saja. Nerimo ing pantung gitu zaman dulu katanya. Tetapi menurut Marx bukan begitu. Kemiskinan itu ya mungkin juga dimiskinkan atau karena dimelaratkan. Ya, aksi-aksi politiknya juga. Maka terdapat teori tentang sumber kemiskinan, serta cara harus tempuh untuk memberantas kemiskinan. Cita-cita sosialisme adalah cita-citanya untuk kaum miskin melarat, atau lebih tepat kaum yang dimiskinkan atau kaum dimelaratkan. Falsafah sosialisme adalah falsafah yang bersumber kepada adanya kemiskinan di masyarakat dan karena adanya penindasan dan penghisapan. Nah, maka di sini akan bertemu nih kelompok-kelompok yang dimiskinkan, dimelaratkan karena penindasan dan penghisapan itu akan bertemu. Ya, kalau awalnya Karl Marx itu mengatakan bahwa perubahan-perubahan masyarakat baru itu dari kabilah kepada feodal, kepada kapitalisme, pada sosialisme, kemudian komunis itu harus ada parajinya, harus ada bidan. Bidannya harus ada kekerasannya, ada tumpahan darahnya, ada ari-arinya, ada tumpahan darah ya. Tetapi pada tahun 1845 dia mengoreksi. Dalam tesis of Feuerbach ditulis bahwa antara falsafah dan kehidupan sosial harus ada kesatuan. Dengan pemikiran yang tenang, para ahli filsafat hanya menjelaskan keadaan dunia dengan berbagai cara, tetapi yang terpenting dalam sosialisme Karl Marx ini adalah bagaimana itu semua diubah, situasi itu diubah. Nah, di sini juga dijelaskan, Marx Engels itu mengajarkan ada dua tahap. Apa bedanya sosialis sama komunisme? Di sini kalimat bedanya. Kalau sosialis itu adalah setiap warga dipungut tenaga sesuai dengan bakat kecakapannya, dan setiap warga diberi upah hasil sesuai dengan pekerjaan dan jerih payahnya. Itu berarti masyarakat sosialis. Kalau fase kedua, masyarakat komunis artinya setiap warga dipungut tenaga sesuai dengan kecakapannya, dan kepada setiap warga diberikan hasil sesuai dengan keperluan hidupnya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu baru masyarakat komunis. Nah, di situ kita lihat undang-undang negara-negara yang ada itu, yang tokoh-tokoh negara-negara pusat sosialisme itu, ada Rusia waktu itu dan ada RRC. Rusia itu, Undang-Undang Dasar Rusia zaman dulu, Rusia itu menyebut negaranya bukan negara komunis, tapi negara sosialis. Uni USSR kan, Uni Soviet Socialist Republic. Pasal 12 konstitusinya menyatakan sifat sosialisme. Kerja di Uni Soviet adalah suatu kewajiban dan suatu soal kehormatan bagi tiap-tiap warga negara yang mampu bekerja sesuai dengan prinsip siapa yang tidak bekerja, dia tidak makan. Dan prinsip yang dilaksanakan di Uni Soviet ini adalah prinsip sosialisme. Demikian juga di ERC ya, di ERC juga membentuk Komuni Rakyat pada tahun 58. Komuni Rakyat yang kini terbentuk di Tiongkok dalam jumlah besar itu sifatnya sosialis, bukannya bersifat komunis. Komuni Rakyat ini masih menjalankan prinsip pembagian distribusi sosialis
tiap orang menerima upah menurut hasil kerjanya. Jadi bukannya prinsip komunis, tiap orang menerima bagian menurut kebutuhannya. Nah, itu bedanya antara sosialisme dan kemudian komunisme. Ya, Bung Karno, bagaimana dengan Bung Karno dan kemudian Bung Hatta? Bung Karno itu kurang tertarik dengan perumusan prinsip produksi dan distribusi dalam prinsip sosialisme komunisme. Dan merumuskan masyarakat adil makmur adalah secara negatif tidak ada kemiskinan, tidak ada eksploitasi del whole powerful, tidak ada kekayaan individu, eksploitasi dari satu pihak kepada pihak lain, tidak ada kekayaan individu yang berlebihan, sebaliknya secara positif kekayaan umum yang berlimpah-limpah. Seperti istilah terdahulu, Gemah Ripah Lot Jinawi, Toto Tentrem, Kerto Raharjo. Sama Bung Hatta juga pada pidatonya di RRC tahun 57 menyampaikan Marxisme sebagai teori sosial ekonomi, suatu teori ilmiah di Indonesia oleh kaum non-komunis digunakan untuk menganalisa pertumbuhan-pertumbuhan sosial. 3 faktor objektif yang mengokohkan ide sosialisme di Indonesia itu hanya 3 faktornya. Pertama Marxisme, kedua agama Islam, dan ketiga adalah pola sosial Indonesia yang asli seperti istilah-istilah tadi. Gemah Ripah, Lot Jinawi, Toto Tentrem, Kerto Raharjo, subur tansah tinandur, dan murah tansarwo tinubu. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kenapa masyarakat kapitalis ini menurut teorinya Marxis akan berubah kepada masyarakat sosialis? Karena kalau kita lihat dalam manifesto komunis Marx yang yakin terhadap pentingnya revolusi, tetapi kekerasan maksudnya, tapi pada 1872 dalam Kongres di Amsterdam Marx mengakui bahwa kelas pekerja dapat menempuh berbagai jalan mencapai kekuasaan. Nggak hanya kekerasan saja, nggak hanya revolusi saja. Kita tahu bahwa kita harus mempertimbangkan lembaga adat dan kebiasaan dari berbagai daerah, dan kita tidak menyangkal ada negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Belanda, di mana kaum pekerja dapat mencapai tujuan mereka dengan jalan damai. Jadi kalau di Inggris itu buruh berkuasa, partai buruh berkuasa. Tony Blair terkenal partai buruh, dan dia penganut paham sosialis, tapi dia nggak perlu mengadakan revolusi, nggak perlu mengadakan kekerasan. Di Jerman juga kita terkenal ya, zaman dulu kita Gerhard Schröder ya, itu sosial demokrat, Sosdem, ya nggak perlu kekerasan, tapi dia berkuasa lama sekali. Ya. Itu kira-kira begitu. Jadi di negara-negara yang sudah maju, ternyata kaum buruh itu tanpa kekerasan, tanpa revolusi bisa mencapai tujuan-tujuannya dengan damai. Kenapa masyarakat kapitalis ini akan, menurut teori Marx, itu akan berubah menjadi masyarakat sosialis? Karena menurut Marx, kapitalis itu akan menemui ajalnya, karena ada kontradiksi ekonomi di dalamnya. Nah, itu bedanya teori Marx ini sama teori-teori sosialisme zaman dulu ya. Dia nggak membahasnya dari sisi historis dan ekonomik atau politik. Nah, tapi Marx ini dalam kepada masalah ekonomi. Antara lain, ketika semakin besar kapitalisme, maka semakin besar-besaran sifat kesatuan organisasi perusahaan kapitalisme. Kalau semakin besar organisasi kapitalisme, semakin banyak kaum proletar yang sadar kelas. Ini kontradiksi. Kapitalis sedang menggali kuburnya sendiri, itu teori. Karena tidak perlu dibunuh, kapitalis itu akan berubah kepada sosialis. Seperti Inggris dari feodal kepada sosialis, seperti Jerman yang awalnya feodal kemudian kapitalis menjadi sosialis gitu ya. Tinggal Amerika, tetapi negara-negara ini sekarang sudah menyesuaikan dengan teori-teori Marxis ini, melakukan koreksi-koreksi sendiri sehingga mereka juga nyaman-nyaman saja masyarakatnya dan tidak terjadi kemiskinan karena kapitalismenya pemilik modalnya itu mau kompromi gitu, mau berbagi gitu, kira-kira gitu ya. Kapitalisme semakin kaya kapitalisme semakin banyak modal ditumpuk. Dan semakin banyak modal ditumpuk didapatkan akan menurunkan nilai modal itu sendiri. Itu kejadian di Indonesia itu tahun zaman SBY. Kenapa dolar di zaman SBY itu 9 sama 10 ribu? Kenapa zaman Jokowi ini dolarnya 14.000? Karena zaman SBY itu ada quantitative easing policy. The Fed melontorkan modal besar-besaran ke pasar modal, membeli surat-surat berharga sehingga bank-bank punya uang tunai gitu ya. Uang tunai numpuk, ya dolar jatuh harganya. Makanya zaman SBY dolar murah 9 sampai 10 ribu. Zaman Jokowi ditarik itu.
ya dolar ditarik, dijuali itu barang-barangnya, barang-barang tadi surat-surat berharga ketika ekonomi menjadi normal, nah siklusnya kembali dijual itu yang kemarin dia beli itu surat-surat berharga sehingga dolar banyak balik ke Amerika bertahan turun ya. Dolar itu pulang kandang gitu sehingga sekarang dolar itu mahal 14.500 kira-kira gitu ya. Jadi semakin kapitalis menumpuk modal, maka kemudian modal akan turun nilai modalnya. Untuk mencegah dia cuma ada dua jalan. Untuk mencegah turunnya nilai modal, mereka menempuh dua jalan. Yaitu pertama, melaksanakan rasionalisasi industri atau membuat teknologi lebih efisien supaya modalnya tidak turun nilainya. Ya. Mereka yang menempuh jalan ini akan menuju ke arah konsentrasi kekuatan ekonomi. Akibatnya, kalau sudah mekanisasi, semakin canggih, semakin efisien, kaum miskin semakin meningkat. Kira-kira begitu. Itu dia kebentur dengan realita bahwa semakin efisien, semakin banyak mesin, orang miskin semakin banyak, sadar orang miskin sadar juga semakin banyak. Kedua, teori kedua, mereka akan menanam modalnya di negara yang terbelakang, yaitu tadi zaman SBY, maka utang menumpuk, nambah. Jadi mulai utang meningkat lagi itu adalah zaman SBY, tapi karena PDB-nya besar, rasio utang terhadap GDP-nya cuma 24%. Nah, zaman Jokowi ini sudah modal mahal, dia numpuk utang, akhirnya rasio utangnya mendekati 45% lagi, kayak zaman nanti di akhir pemerintahan sekitar 45% kayak zaman Megawati dan Jokowi, Megawati dan Gus Dur. Jadi negara kayak Indonesia itu nggak perlu ngimis utang. Karena ketika mereka menumpuk modalnya di sana, ya, mereka itu harus kemudian menanamkan modal di negara terbelakang, di mana akan diperoleh keuntungan sangat tinggi. Kedua cara ini hanya akan memperlambat ajal kapitalisme, bukan mencegahnya. Di sisi lain, dengan rasionalisasi industri dan efisiensi teknologi hanya akan melahirkan pengangguran yang akan merorong sistem kapitalisme. Kita sekarang bangga atau kagum loh, Amerika kapitalis hebat, menang di mana-mana, angkatan perangnya besar. Tapi harus dibayar. Kemajuan dan kemakmuran Amerika itu dengan hutang pemerintah Amerika sebesar 400 triliun dolar yang akan jatuh tempo. Kalau antum semua, kita semua mau pelajari, koran-koran baca, di The Fed itu juga sudah dibayangin bahaya akannya default, nggak bisa bayar utang. Morgan, JP Morgan juga siap-siap, ya. Citicorp juga siap-siap akan kegagalan bayar utang dari Amerika. Makanya apa? Kalau takut gagal bayar utang, maka defisitnya harus ditingkatkan, gitu loh. Nah, yang diminta oleh The Fed sekarang itu ke Kongres adalah peningkatan izin plafon defisit, ditingkatkan lagi. Persis kayak Indonesia kan, kemarin tuh kena pandemi, minta izin ditingkatkan lebih dari 3% defisitnya. Sehingga nambah lagi. Sekarang itu sekitar 5%. Utangnya nambah besar. Nah, kalau kita ingin membayangkan 400 triliun dolar itu seperti apa, itu gambarannya. Saudara semua, gambarannya itu Aramco saja ketika dijual, harganya 2.000 triliun dolar. Nah, kira-kira utang Amerika itu sebesar 200 kalinya kekayaan Aramco. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Ya, jadi makanya kapitalisme itu kayak itu. Indonesia juga pernah nyoba kayak Amerika, kayak zaman Soekarno, zaman sosialis ini. Begitu butuh uang, nyetak uang. Begitu butuh uang, nyetak uang. The Fed kan gampang, butuh uang nyetak, butuh uang nyetak, butuh dolar nyetak, butuh kapal selam nyetak, butuh nuklir nyetak, butuh pesawat terbang angkasa nyetak terus. Sampai kemudian utangnya 400 triliun dolar. Dia nyetak. Itu hanya bisa dilakukan oleh negara superpower. Indonesia nyoba, butuh uang BI nyetak, butuh uang BI nyetak, apa yang terjadi? Hiperinflasi. Loh, kenapa di Amerika nggak terjadi hiperinflasi? Karena dolar yang dicetak Amerika itu ditanggung oleh seluruh dunia inflasinya. Ya nggak, dari dulu 9.000 sekarang jadi 14.000. Kira-kira gitu. Ya, disebar merata ke seluruh dunia risiko dolar yang inflasi. Nah, Indonesia karena rupiah bukan menjadi alat tukar untuk perdagangan seluruh dunia, begitu nyata, akhirnya hiperinflasi. Sekarang saja sudah BI itu sudah nyata hampir 500-600 triliun untuk membiayai APBN ini, untuk membiayai program
PEN program ini ya, program nasional ya, Percepatan ekonomi nasional. percepatan ekonomi nasional ya. Itu dibiayai. Jadi BI nyetak, BI membeli surat utang pemerintah dengan bunga 0. Itu artinya nyetak uang yang disebut sebagai burden ya. Burden. Jadi resiko ini ditanggung bersama antara BI dan pemerintah. Burden sharing ya. Jadi BI nyetak uang, negara nyetak surat berharga dibeli BI tapi yield-nya 0% gitu ya. Itu cara-cara itu dilakukan oleh Amerika, oleh Indonesia zaman Orla. Oh, kita nyetak uang aja, betul uang kita nyetak ya, nyetak zaman Soekarno kemudian hiperinflasi. Sekarang ini juga kenapa berani begitu? Inflasi kita rendah 2%, nanti lama-lama akan tinggi. Ya itu akibat burden sharing itu. Kira-kira begitu. Pada abad 19, buah pikiran Marx hanya dapat tumbuh di dua negara besar, Jerman dan Rusia. Bahkan Das Kapital, Magnum Opus, dari Marx diterjemahkan dalam bahasa Rusia pertama kali. Menurut Badan Sensor Negara, tulisan ini terlalu rumit dan sukar bahasanya sehingga diharapkan tidak akan banyak dibaca orang. Tapi nyatanya ia menggerakkan revolusi Rusia Bolshevik. Nah, sekarang kita melihat muatan sosialisme dalam Pancasila pembukaan dan UUD 45. Dalam Pancasila, dalam preambul, dan dalam UUD 45. Sila kelima Pancasila menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu adalah muatannya sosialis. Keadilan sosial itu sosialisme, kira-kira begitu. Kemudian pembukaan UUD 45, ada beberapa alinea di sini, alinea pertama dan alinea kedua. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan atau garis miring, penindasan, garis miring, penghisapan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal yang pertama ini mengutuk kolonialisme, mengutuk penghisapan, mengutuk penindasan, ya sebagai ajaran sosialisme. Dua, ajaran alinea kedua. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Ada dua muatan sini. Pertama, pergerakan kemerdekaan. Ini pergerakan massa. Ya, pergerakan massa, pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat itu diteorikan oleh sosialisme untuk berpindah dari suatu fase feodal ke fase selanjutnya kapitalis dan fase selanjutnya sosialis. Itu ada pergerakan rakyat, ya, perlawanan rakyat, itu sosialisme. Dan bersatu, berdaulat, adil, makmur, itu konotasinya adalah sosialisme. Meskipun di sini yang dipakai adil makmur di sini adalah pendapat-pendapat local wisdom yang ada di Indonesia sebelum ada teori sosialisme lahir. Sama di Islam juga gitu. Banyak teori-teori Islam yang berdekatan dengan sosialisme, tetapi waktu itu belum disebut sosialisme karena belum ada, karena baru sekitar abad 17-18 teori sosialisme itu ada. Jadi abad 7 zaman Rasulullah sudah ada kehidupan yang seperti itu, seperti diteorikan oleh sosialisme. Demikian juga pasal 33 merupakan pasal yang bernafas cita sosialisme dan menjadi dasar daripada keseluruhan kebijakan ekonomi sosialis. Nanti kita lihat pada pokok-pokok pembangunan jangka panjang semesta berencana. Ya, kita lihat Islam dan sosialisme di Indonesia. Jadi tokoh-tokoh Islam pun waktu itu sudah berjuang, ya, berjuang memahamkan Islam dan sosialisme. Karena apa? Kalau nggak dipahamkan, pemilih Islam, pendukung Islam akan bergeser ke sosialisme, kira-kira begitu. Karena waktu itu tarung antara Serikat Islam dengan PKI. Pemikiran Marxisme selain banyak memberi pengaruh kepada gerakan nasionalis, namun juga banyak memberi pengaruh pada gerakan Islam pra kemerdekaan, sehingga SI itu pecah, SI merah dan SI hijau, Semaun jadi SI merah. Pengaruh yang kedua tersebut dirasakan oleh SI yang terambil masanya dan tokohnya oleh PKI. Dan di kalangan rakyat kecil, pengaruh Serikat Islam akan semakin menurun bila pimpinan Serikat Islam tidak bertindak cepat mendasari masanya dengan teori-teori yang sesuai dengan jiwa dan kehendak massa. Keadilan, bebas dari penindasan, bagaimana caranya, bagaimana gerakan politiknya, bagaimana gerakan organisasinya, itu teori-teori itu memang kaya dalam kitab-kitabnya Karl Marx ya, dan Engels. Maka Haji Agus Salim mencoba memecahkan persaingan Serikat Islam dan PKI ini dengan jalan open bar debat terbuka. Dalam bukunya Jejak Langkah Haji Salim, kita dapat membaca bahwa Kongres Serikat Islam
nasional di Surabaya tahun 1921, 20 tahun sebelum 24 tahun sebelum merdeka, diadakan debat Haji Agus Salim dengan Semaun mengenai sosialisme map dan sosialisme Islam. Jadi kita tokoh Islam juga gitu, harus siap debat, harus siap debat sarjana-sarjana Islam, harus siap debat dengan keunggulan-keunggulan yang mereka katakan tentang Marxis, keunggulan-keunggulan yang mereka katakan tentang sosialisme. Kita harus juga mendebat mereka dengan keunggulan-keunggulan tawarkan oleh Islam. Ya, tidak bisa langsung, wah sosialisme itu kafir, wah sosialisme itu akan ke komunis, komunisme kafir, nggak bisa begitu. Karena di masyarakat bawah tidak bisa dikatakan dengan begitu. Kita harus menyadarkan masyarakat bawah dengan teori-teori yang sesuai dengan jiwa dan kehendak massa. Nature, ya nature, natur. Kalau bahasa Soekarno itu natur. Ya. Norma and nature. Jadi masyarakat itu bergerak karena norma, karena hukum, karena filsafat, karena agama, karena Quran, karena hadis. Tapi masyarakat juga punya nature. Nature itu alamiahnya dia bagaimana. Ya. Persaingan itu kemudian dipecahkan dengan cara ilmiah memuaskan oleh Cokroaminoto pada tahun 1924, 3 tahun kemudian menulis buku tentang Islam dan sosialisme. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, sama-sama dari Serikat Islam, dan nanti itu Haji Agus Salim bersama adiknya Haji Umar Said Cokroaminoto, yaitu Abi Kusno Cokrosuyoso, mewakili Serikat Islam dalam Panitia 9 yang membentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 dalam BPU PKI. Jadi Serikat Islam mewakili 2 oleh Haji Agus Salim dan kemudian Abi Kusno Cokrosuyoso. Kalau Muhammadiyah diwakili Ki Hadi Kusumo, kemudian diganti oleh Kahar Musakir, dan NU Wahid Hasim. Ya, Wahid Hasim. Pertama, Islam dengan ajaran adalah ajaran anti riba, rente, mirwar. Pada hakikatnya adalah anti kapitalisme. Ini kutipan-kutipan ini dalam buku Rusanan Abdul Ghani. Ya. Kedua, bahwa perintah-perintah Tuhan untuk berbuat kedermawanan seperti zakat, fitrah, sebagainya, kebajikan bermuasyarah, wa amruhum surabainahum, kepada dan dengan sesama manusia adalah suruhan Tuhan untuk sosialisme dan demokrasi. Ketiga, berdasarkan penelitian sejarah baik diambil dalam buku-buku karangan sarjana Islam maupun orientalis, bahwa negara Islam yang dipimpin oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin adalah berisikan masyarakat sosialis yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Artinya dia masyarakat sosialis tapi bekerja mekanisme dalam batas-batas syariat Islam, kira-kira begitu. Nah, itu sosialis dalam pengertian setelah abad 17. Zaman abad ke-7 nggak bisa dikatakan itu sosialis karena belum ada teorinya, belum ada istilahnya, belum ada fenomena ini, belum ada revolusi industri. Keempat, bahwa Cokroaminoto berdasarkan analisa secara Marxis sampai pada kesimpulan bahwa kemelaratan rakyat Indonesia ini sama dengan nasionalis. Jadi Islamis, nasionalis sepakat dengan paragrafnya Umar Said Cokroaminoto. Kemelaratan kemiskinan rakyat Indonesia ini disebabkan oleh kolonialisme dan kapitalisme. Dan bahwa kaum masyarakat Islam punya keyakinan bahwa tujuan-tujuannya itu, konsepnya itu bersamaan dengan tujuan-tujuan sebagian besar dari pergerakan rakyat dan kaum buruh dunia. Dengan demikian, Cokroaminoto melihat adanya hubungan kerjasama antara gerakan buruh sosial internasional, kaum sosialis internasional dengan pan-Islamisme. Nah, kita sekarang masuk ke dalam bab bagaimana teori-teori sosialisme di Indonesia ini dikembangkan menjadi perencanaan pembangunan, ya, menjadi istilahnya di sini adalah pokok-pokok pembangunan nasional semesta berencana. Nah, makanya kita kenal kemudian Dewan Perancang Nasional yaitu Depernas. Setelah proklamasi sebenarnya diperlukan banyak perang ya, banyak persiapan. Meskipun tahun 47 itu dilahirkan panitia pemikir siasat ekonomi, ya dilahirkan itu. Menteri Kemakmuran Akagani waktu itu Kabinet Syahrir membentuk yang namanya PPSE, ya Panitia Pemikir Siasat Ekonomi Indonesia, dan dia dokumennya adalah dasar-dasar pokok daripada plan mengatur ekonomi Indonesia. Tapi kan kemudian ada perjanjian Reville, jadi Republik Indonesia Serikat, kemudian balik lagi kepada negara setahun pada tahun 50, ada pemilu 55, dan kemudian dekret Presiden 59, baru itu negara stabil. Ya. Dan di situ kemudian tahun 60 itulah, ya tahun antara 50-60 itu, waktu itu PPSE tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya. Eksistensinya kemudian dilanjutkan oleh 3 lembaga,
kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, serta Dewan Perancang Nasional. Jadi Dewan Perancang Nasional ini merupakan alat pemikir dan pembuat perencanaan. Kesemuanya itu merupakan aparatur kenegaraan yang lengkap untuk melaksanakan sosialisme versi Indonesia. Jadi mulai di sini, mulai Depernas inilah kemudian dipastikan pelaksanaan sosialisme versi Indonesia pada tingkat masyarakat, pada tingkat budaya, pada tingkat ekonomi, pada tingkat politik, dan segala macamnya dimasukkan dalam perancangan Depernas, Dewan Perancang Nasional. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semua, maka sosialisme Indonesia itu yang versi Indonesia bagaimana? Yaitu sosialisme berdasarkan ajaran Pancasila. Sosialisme sesuai ajaran Pancasila itu berarti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sosialisme yang berketuhanan Maha Esa, bukan ateis. Berperi kemanusiaan, berkebangsaan, dan berdemokrasi. Dan di mana yang dimaksud demokrasi di sini adalah, di Indonesia itu adalah demokrasi yang berketuhanan Maha Esa, demokrasi yang berperi kemanusiaan, demokrasi yang berkebangsaan, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Monggo nanti ahli politik menjabarkannya lagi pada tingkat operasional di Indonesia sekarang ini, apakah demokrasi dalam konsep atau definisi yang dibuat oleh Depernas ini bisa atau sudah terlaksana di Indonesia. Dan pada tahun 61, Soekarno waktu itu dalam sidang pleno DPR GR membuat amanat APBN ya, bahwa revolusi kita telah mencapai taraf baru, yaitu taraf pembangunan. Kalau kemarin fisik, sekarang pembangunan. Dan bahwa pemerintah yang saya pimpin menempuh jalur kebijaksanaan bahwa seluruh APBN, seluruh anggaran negara diperuntukkan sebagai alat pembentuk masyarakat sosialis Indonesia. Tegas di situ dikatakan. Jadi APBN itu nanti sebagai alat pembentuk masyarakat sosialis Indonesia. Ya, APBN-nya sedikit, cuma 300 miliar. Maka dalam pokok-pokok pembangunan nasional semesta berencana ini yang berlaku dalam sewindu 8 tahun, anggarannya cuma 480 miliar. Ya, separuh anggarannya dari rupiah dan separuh dari 240 miliar itu dari dolar Amerika. Dolarnya dari apa? Dari 8 sumber. Dari minyak, dari kayu, dari tambang, ya, dari ekspor pertanian gitu. Itu sumber dari dolarnya, dari devisanya. Nah, beberapa hasil Depernas terutama menyangkut nukilan pengertian-pengertian tentang sosialisme Indonesia, gambaran tentang masyarakat sosial Indonesia dilukiskan dalam paragraf 126. Jadi, apa yang dimaksud masyarakat sosialis? Cita-cita tentang masyarakat sosialis Indonesia menggambarkan suatu masyarakat yang tertib, aman, tentram, sejahtera, di mana orang-orangnya ramah tamah, berjiwa keluargaan, dan bersemangat gotong royong, serta kesadaran bekerja. Kemudian dari masyarakat ke tata masyarakat. Tata masyarakatnya bagaimana? Paragraf 127 dalam hasil Depernas ini, hasilnya ini disahkan oleh MPRS ya. MPRS karena ini Repelita juga MPRS ya. Repelita itu karena dia dalam masuk dalam GPHN kan, bukan oleh Bappenas, belum. Konsep-konsepnya oleh Bappenas, kalau Depernas, kalau zaman Orla, kalau zaman Orba konsep-konsepnya oleh Bappenas, tapi ininya Repelita, GPHN segala macam oleh MPR. Ya. Jadi mengatakan tata masyarakat sosial Indonesia mengandung unsur sebagai berikut: menjamin cukup makanan, pakaian, dan perumahan. Jadi sandang, pangan, papan. Ya sama baliknya kepada sistem sosialis sebelum ada istilah sosialis. Sandang, pangan, papan itu kan pengertian kita sebelum merdeka, sebelum dijajah, ya zaman-zaman kerajaan zaman dulu sudah ada kebutuhan sandang, pangan, papan, gitu ya. Sehingga tidak senantiasa hidup dalam kecemasan menghadapi hari esok. Kemudian dari sandang pangan, kesehatan, pendidikan, tidak perlu menderita, menjadi warga yang cerdas, menunaikan tugas dan haknya terhadap negara. Kemudian menjamin hari tua setiap warganya, ya. Menjamin agar setiap warga negara dapat menikmati, memperkembangkan kebudayaan, menyempurnakan hidup kerohanian, kebebasan beragama dan berbudaya. Sehingga tidak saja kehidupan lahir terpelihara, tapi juga kehidupan batinnya. Setelah masyarakat, tata masyarakat sosialis, Depernas juga merumuskan gambaran manusia Indonesia, politik sosialis, dan ekonomi sosialis. Bagaimana manusia Indonesia dijelaskan dalam paragraf 120. Jadi mereka itu dalam membuat perencanaan mulai SDM-nya, ya, mulai engine of change-nya kan masyarakat itu menurut Marx itu
bukan memahami situasi kemiskinan. Kalau memahami secara filsafat kemiskinan karena apa itu teorinya banyak. Yang penting bagaimana menggerakkan masyarakat lepas dari kemiskinan. Dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, gerakannya itu. Kalau di kita namanya teori-teori zaman lama dalam Islam dakwah itu adalah anasirut tawil, anasir penggerak, anasir perubah, agent of change. Agent of change-nya bagaimana? Manusia sosialisnya itu bagaimana digambarkan dalam paragraf 120. Kepribadian dan kebudayaan Indonesia, semangat patriot komplit, asas Pancasila, semangat gotong royong, jiwa pelopor, swadaya dan daya cipta. Daya cipta itu inisiatif ya, inisiatif. Susila dan budi luhur. Jadi bersusila, budi luhur, kesadaran, bersahaja dan mengutamakan kejujuran. Nah, ini yang kadang nggak disebut dalam pokok-pokok pembangunan, yang ini hilang-hilang semua itu. FG, susila, budi luhur, kesadaran, sahaja, mengutamakan kejujuran, sadar mendahulukan kewajiban daripada hak. Ini hilang semua. Banyak kan sekarang kan ngambil hak daripada kewajiban. Kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kerelaan berkorban untuk hidup hemat, asas demokrasi terpimpin ditegaskan di sini. Dalam Depernas ini paragraf yang ke 120 ya, demokrasi terpimpin tegaskan juga asas ekonomi terpimpin. Tapi bagaimana ekonomi terpimpin nanti? Kita lihat nanti dalam paragraf yang menyangkut ekonomi. Disiplin, kepandaian untuk menghargai waktu, cara berpikir rasional dan ekonomis, kesadaran bekerja untuk membangun dengan kerja keras. Paragraf 121 dan 122 mengatakan tentang politik dan pemerintah nasional. Cita-cita tentang politik sosialis Indonesia, jelas semua itu sosialis. Karena memang jiwa kalau kita lihat dari mulai Pancasila, mulai preambul sampai kemudian UUD 45, itu nuansanya, konotasinya, aromanya itu aroma sosialis. Konsep-konsep Hatta, Soekarno itu lebih dekat kepada sosialisme. Ya. Karena kan keluar dari penindasan, keluar dari kolonialisme, keluar dari penghisapan, kemudian keluar dari kemiskinan, keluar dari kemerataan. Nah, zaman ini, saudara-saudara semua, tingkat kemiskinan di Indonesia itu 56%. Ya. Sekarang kita bisa mengatakan kemiskinan berkurang ya karena statistiknya 10%. Negara mana yang kemiskinan besar? Itu Mesir. Mesir itu 36% kemiskinan. Atau dekat-dekat kita itu Filipina. Filipina itu kemiskinan 30%. Ya. Jadi Indonesia waktu merdeka ini kemiskinan masih sekitar 56-60%. Jadi bahasa-bahasa meningkatkan kemiskinan itu yang bisa teori yang bisa menjelaskan bagaimana keluar dari kemiskinan memang teori-teori sosialisme. Ya. Kapitalis nggak ada modal di Indonesia, melarat. Ya. Negaranya juga melarat, nggak punya modal. Nggak ada orang kaya di sana. Di sini itu nggak ada orang kaya. Nggak ada orang kaya besar kayak feodal-feodal di Eropa yang kemudian banyak pindah ke Amerika, bangun pabrik baja, bangun galangan kapal, bangun mesin perang, itu kan uang-uang dari monarki. Ya monarkinya Nicholas II aja, Rusia aja masih kaya-kaya, keturunannya meskipun dia dan anak turunnya dibunuh, tapi ponakan-ponakannya itu masih mengelola monarki. Tsar Rusia, kayaknya nggak banget ya, kaya banget. Jadi politik sosialis Indonesia berisi gambaran tentang negara yang bersatu padu dan seia sekata rakyat dan pemerintahannya. Ini kan konsep manunggaling kawula marang Gusti. Seia sekata rakyat dan pemerintahannya. Karena pemerintahnya adalah pemerintah nasional dan yang panjang luas kemasyurannya dan tinggi unggul martabat serta kewibawaannya. Tadi yang disebut di panjang pocapannya ujung kewibawaan. Cita-cita tentang pemerintah nasional, dan pemerintah nasional itu apa? Adalah alat pelaksanaan politik sosialis Indonesia, menggambarkan suatu pemerintah yang stabil, kuat berwibawa, sebagai pemimpin segala karya dan daya cipta rakyat Indonesia, dan yang menjalankan kebijakan politik dengan berpokok pada pikiran sebagai berikut. Ya, kalau kita lihat pemerintah nasional itu tugasnya apa, kita bisa membayangkan kenapa kita membuka konfrontasi waktu itu dengan Malaysia. Kenapa kita membuka nasionalisasi pada perusahaan-perusahaan Belanda, dinasionalisasi semua. Ya. KLM menjadi dia, Bank Java menjadi Bank Indonesia, Postbank menjadi Bank BTN, gitu ya. Terus kemudian yang karya-karya itu semua itu perusahaan Belanda. Terus Spurwagen itu menjadi yang Snefil itu menjadi PJKA, menjadi sekarang menjadi KAI. Terus kemudian kapal-kapalnya itu kemudian menjadi PT PAL, PT Pelni, segala macam. Jadi pemerintah sosial itu
pemerintah pol nasional itu sebagai pelaksana politik nasional sosialis berpedoman pada pengabdian kepada kepentingan rakyat. Menganjurkan dan beri tempat yang luas pada inisiatif rakyat yang sanggup dan mau menyumbang pada perbaikan masyarakat dan negara. Bertindak cepat karena insaf akan ketinggalan zaman yang harus dikejar. Menanam banyak mungkin uang dalam kegiatan pembangunan dan tidak dalam administrasi. Ini juga bisa diamati dalam APBN mereka. APBN mereka itu APBN sosialis ya, cuman mengandung dua, pertama penerimaan negara, ya, dan kedua adalah belanja. Belanja itu dibagi dua, belanja rutin dan belanja pembangunan. Nah, dalam penerimaan itu juga ada devisa di sana. Devisa itu masuk penerimaan karena untuk membayar impor. Impor nanti dibayar oleh devisa, kira-kira begitu ya. Jadi mereka jadi satu. Nah, APBN-nya itu nggak ada pemisahan fiskal dan moneter, jadi satu fiskal moneter itu, ya, jadi satu. Jadi UUD 45 terjemahkan dalam politik GPHN-nya atau perencanaan pembangunannya sosialis, nanti APBN-nya juga APBN sosialis. Nanti beda dengan zaman Soeharto yang sudah mulai membuka pintu liberalisasi, ya, itu beda model APBN. Nah, zaman Soeharto APBN-nya itu berimbang dan dinamis. Ya, di sana mulai ada utang luar negeri. Kemudian utang luar negeri itu digunakan untuk belanja pembangunan. Maka belanja itu sebanyak mungkin kegiatan pembangunan, tidak dalam administrasi. Nah, APBN sekarang juga negara Indonesia itu paling besar itu adalah untuk belanja, besarnya itu juga untuk belanja rutin, belanja pegawai, belanja barang, beli tinta, beli kertas, bayar listrik, beli pulsa, makan siang, segala macam. Rapat-rapat, seminar-seminar di puncak yang berulang-ulang materinya. Berani bertindak terhadap kekuasaan imperialisme dan feodalisme. Ini menjadi dasar pergerakan nasionalisasi perusahaan Belanda dan perang konfrontasi dengan Irian Barat. Harus berani terhadap imperialisme dan feodalisme. Nah, ditegaskan dalam pokok-pokok pembangunan jangka panjang semesta. Berjalan jujur dan hemat karena didorong oleh perasaan tanggung jawab guna dapat segera memperbaiki tingkat rakyat banyak, memberi hubungan baik dengan semua bangsa dunia, ikut berusaha secara positif mengakhiri penindasan dan penghisapan seluruh dunia. Ini apa implikasinya? Implikasinya kita membantu Aljazair, kita Aljazair merdeka, kita membantu Pakistan, kita membantu negara-negara yang mau merdeka di Afrika, dan kemudian di dunia kita membuat Asia Afrika, Kongres Asia Afrika di Bandung tahun 55 gitu. Jadi omongan-omongan itu punya implikasi-implikasi taktis, teknis gitu dan operasional, sehingga dia menjadi jalan untuk sampai ke sana. Ikut menyumbang ke arah kebahagiaan seluruh Indonesia. Nah, sekarang ekonominya, kalau ekonomi itu tertulis dalam paragraf 123, 124, 125. Cita-cita tentang ekonomi sosialis Indonesia menggambar suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas keluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara, ini pasal 33, serta bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apakah mereka itu anti swasta? Apakah mereka anti investasi? Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ekonomi sosialis Indonesia berpedoman pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A, segala kegiatan produksi, baik diusahakan oleh negara maupun swasta, ya, dia nggak melarang swasta, harus ditujukan pada pengabdian pada kepentingan rakyat, terutama pada kebutuhan hidup pokok, agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka. Usaha untuk memenuhi keperluan sendiri di lapangan bahan-bahan penting untuk hidup sehari-hari harus menjadi tujuan dari kebijakan dan seluruh kegiatan produksi. Seluruh kegiatan distribusi, kalau tadi produksi, distribusi, kalau produksi, distribusi diatur sedemikian rupa sehingga barang keperluan hidup sehari-hari dapat sampai dengan cepat, merata dan murah di tangan rakyat. Murah kan sarwa tinuku. Hal ini dapat dicapai dengan campur tangan pemerintah dan usaha koperasi rakyat. Robert Owen tadi ya menggambarkan cara melawan kapitalis satunya dengan organisasi rakyat, yaitu koperasi. Segala tingkatan pertanian dan perindustrian dibawa pada tingkatan di mana ekspor Indonesia menjadi ekspor barang jadi. Ini sama dari sekarang sampai dulu konsepnya ini sejak tahun 60, tapi realisasinya yang sulit. Yang berarti menambah kesempatan bekerja bagi rakyat Indonesia dan menambah keuntungan devisa bagi negara. Segala kegiatan impor tujukan untuk barang yang dapat menambah produksi dalam negeri.
sehingga belanja modal ya menjadi barang investasi ya. Sehingga kesempatan kerja dapat bertambah dan impor menjadi berkurang serta tercapai penghematan alat-alat pembayaran luar negeri devisa. Kegiatan ekonomi tersebut pada C dan D jika disatukan dan selaraskan sinkronasi dengan baik dan bijaksana akan pasti mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menaikkan tingkatan hidup rakyat. Harus mulai dengan pembangunan industri, khususnya industri dasar. Makanya kita tahu zaman-zaman itu dibangun Krakatau, dibangun PT PAL, dibangun Nurtanio, dibangun pabrik semen Gresik, ya, pabrik semen kereta api, ya, Inka itu dibangun, ya, Madiun, ya, untuk mencukupi keperluan sendiri merupakan semboyan yang tidak mungkin dilaksanakan karena akhirnya persoalan pokok pengangkutan akan tergantung pada sumber di luar negeri. Dengan tata produksi seperti reaksi yang tergambar di atas kan dapat membagi hingga tercapailah kita tata masyarakat sama rasa dan sama rasa, sama rasa dan sama rasa. Dalam tata perekonomiannya dari paragraf selanjutnya tadi, negara menguasai lapangan perekonomian yang menguasai hidup orang banyak. Produksi, pengangkutan, distribusi bahan penting diselenggarakan oleh negara atau dikuasai minimal oleh negara. Pemerintah dianjurkan bergerak dalam bidang produksi, pengangkutan, dan distribusi. Ya, koperasi dianjurkan bergerak di segala lapangan, tapi diutamakan sektor distribusi. Jadi koperasi jangan bergerak di sektor produksi, kalau bisa di distribusi. Pihak swasta diberi tempat layak dalam sektor produksi dan pengangkutan. Adapun pengertian sosialisme Indonesia dikatakan Depernas, kata di ekonomi dan tata perekonomian, sekarang pengertian sosialis. Ya. Sosialisme Indonesia adalah suatu ajaran dan gerakan tentang tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila adalah tuntutan amanat penderitaan rakyat. Baru jelaskan amanat penderitaan rakyat itu apa. Ya. Tata masyarakat adil makmur itu adalah tuntutan dari Ampera. Amperanya apa? Ampera itu dalam paragraf 111 dan 112 bahwa amanat penderitaan rakyat adalah suatu amanat tentang penderitaan dari segenap rakyat Indonesia seperti diakibatkan oleh keganasan kezaliman imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme beratus tahun lamanya dalam bentuk penghisapan, penjajahan, perbudakan, penindasan, dan pengakangan yang menimbulkan kebodohan dan kecurangan, kemiskinan dan kenistaan, kelaparan dan kesengsaraan, serta aneka duka dan derita lahir batin lainnya yang hampir-hampir melenyapkan kepribadian Indonesia. Dengan menghadapkan hati dan jiwanya pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memohonkan kejernihan cipta serta kekuatan lahir batin, rakyat Indonesia berusaha untuk membebaskan dirinya dari penderitaan itu. Ya, baru kemudian era Depernas itu kemudian digantikan oleh Bappenas dan pokok-pokok pembangunan secara semesta berencana digantikan oleh Republika. Nah, pada sidang umum kedua MPRS itu tahun 63 menata kembali Lembaga Perencanaan Pembangunan melalui TAP MPR 1263 mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam kabinet sekaligus membentuk Bappenas. Ya, Bappenas sebenarnya tahun 63 zaman Soekarno yang di Suropati itu kantornya. Jadi dengan terbentuknya Bappenas ditunggu ini berakhir dari 61 sampai 69 yang merupakan rancangan pokok-pokok pembangunan nasional yang merupakan berencana yang merupakan rancangan Depernas dan tahap pertamanya berlaku sewindu dari 61 sampai 69 dengan anggaran 240 miliar, per tahunnya 30 miliar ke 8 tahun, separuh dari rupiah dan separuh dari dolar Amerika. Dengan bergantinya pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, maka rancangan Depernas kemudian dilanjutkan dengan Repolita yang merupakan rancangan Bappenas. Jadi Repolitanya kemudian rancangan Bappenas. Repolita atau rencana pembangunan 5 tahun adalah satuan perencanaan dibuat oleh Bappenas selama masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Ya. Repolita 1 memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur pertanian. Repolita 2 pembangunan di luar Jawa tapi melalui transmigrasi. Repolita 3 industri padat karya untuk ekspor. Repolita 4 menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Di sini mulai terjadi industrialisasi 84-89
Ini berkaitan juga dengan kebijakan Yendaka. Jadi ketika barang-barang Jepang menguasai dunia, Amerika menekan Jepang harus Yendaka. Yendaka itu yen harus dikuatkan. Kalau yen kuat kan nggak bisa ekspor. Selama ini Jepang membuat kebijakan yen dilemahkan, kayak yuan Cina sekarang kan dilemahkan supaya ekspornya dia jadi murah. Maka Jepang menguatkan yennya karena nggak bisa ekspor, maka Jepang banyak pindah pabrik ke Indonesia. Zaman-zaman kita kuliah mau lulus ini perusahaan Jepang banyak sekali di Indonesia. Tapi industri di sini bukan industri pokok, bukan industri dasar. Yang dibangun Soeharto adalah industri assembling. Ya, Toyota, Astra, Mitsubishi, terus kemudian Kramayuda yang Mitsubishi itu, terus kemudian Nissan, Daihatsu, Datsun, sepeda motor, mobil, semua terus kemudian menerima tekstil, ya, kemudian alas kaki, ya begitu, industri-industri yang menambah sektor menyerap tenaga kerja, ya, bukan industri pokok yang padat modal, tapi industri-industri yang memang tujuannya menyerap tenaga kerja. Makanya di sini peran pertanian, kalau kita lihat perubahan struktur ekonomi Indonesia itu turun, tapi peran industri naik sehingga tenaga kerjanya shifting dari pertanian ke industri, maka mulai terbentuk perkotaan-perkotaan, ya, kota-kota satelit terbentuk. Kemudian baru masuk bidang transportasi, itu mulai banyaknya jalan tol, ya, dibangun, komunikasi dan pendidikan, Telkom segala macam, ya, Indosat itu semua mulai ada. Dan 1994 sampai reformasi bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka menggenjot perekonomian dan industri nasional. Bapak-bapak, Ibu, Saudara, jadi tahun 69 dan 74 itu sudah mulai diizinkan PMA karena diundangkannya Undang-Undang PMA tahun 67 yang ditekan oleh Soekarno 10 Januari. Jadi Soeharto ketika jadi presiden, dia sudah bisa pakai PMA sehingga ada Freeport, ada Inco, Soroako yang nikel itu ya, sampai yang lain-lain ya. Dan puncaknya di 98 ini Pakto ya, 88 ya, akhir Oktober, bidang transportasi, komunikasi pendidikan, iklim investasi asing dalam rangka mengenjot perekonomian dan industri nasional. Ini adalah deregulasi perbankan. Bank-bank dibuat banyak, murah, akhirnya menjadi sumber terjadinya krisis ekonomi. Demikian Bapak-bapak, Ibu Villa. Nah, ini sekarang dilanjutkan kalau setelah reformasi ada Propernas sampai zaman 2004 sebelum SBY, setelah SBY baru RP, JMN dan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, bukan GBHN lagi, tapi RPJP namanya setiap 20 tahun dan dibagi setiap 20 tahun dan dibagi 55-55, jadi dua periode 10-10 atau 5-5-5 menjadi RPJMN, jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPN rencana pembangunan jangka panjang nasional kembali diteken tahun 2004 setelah Propernas, program rencana pembangunan nasional. Propernas masih GBHN, ya, Propernas itu masih GBHN, dasarnya masih GBHN, tetapi RPJP itu mulai 2004 diteken zaman SBY itu nanti berakhir 2024. Entah nanti siapa yang akan memerintah, tapi itu dibagi 55 menjadi RPJMN bagi yang berisi visi misi setiap presiden yang berkampanye. Wallahu alam, itulah gambaran ya perkembangan sosialisme dan penerapannya di Indonesia pada tingkat manusia, pada tingkat masyarakat, pada tingkat tata masyarakat, pada tingkat politik, pada tingkat ekonomi, tata perekonomian, bahkan kepada maksud dari Ampera itu apa, amanat perdana apa, itu dicantumkan dalam perencanaan pokok-pokok perencanaan pembangunan nasional semesta berencana, pokok-pokok pembangunan nasional semesta berencana Depernas 1 minggu, dilanjutkan oleh Repelita 5 tahun, dan sekarang kemarin itu reformasi adalah Repelita ke-6 yang disebut sebagai tinggal landas itu tadi, tinggal landas. Wallahu alam, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, adik-adik semua yang bisa disampaikan bagaimana sebuah ideologi, sebuah pemikiran, temuan diterapkan dalam ranah bernegara, dalam negara. Seperti Rusia menerapkan, seperti Cina menerapkan, seperti juga Venezuela, Kolombia, negara Amerika lain menerapkan, bagaimana kapitalisme diterapkan di Amerika, bagaimana kemudian sosialisme berdamai dengan kapitalisme di Eropa Barat, di Inggris, di Jerman, di
dan yang menang itu rata-rata mereka dulu perdana menterinya adalah dari kaum sosialis gitu ya, terjadi kompromi tanpa ada revolusi, tetapi di Cina sama Rusia terjadi revolusi. Sudah revolusi itu berarti dia Lenin. Marxis, Leninin, karena ada revolusinya. Kalau Marxis, Maois itu komunis, ada revolusinya. Tetapi kalau Marxis saja itu sosialis. Marxis itu juga ada yang mengikuti metode revolusi. Marxis kan ideologi ya. Lalu metodologinya. Kalau ideologinya Marxis mengikuti metodologi revolusi seperti Lenin dan Fidel Castro, sama Cruz Tito, atau sama Mao Zedong, dia menjadi komunis, kira-kira gitu. Tetapi kalau Marxis, tapi mengikuti metodologi konstitusional, dia menjadi sosialis. Ya, semua diarahkan perubahannya melalui secara konstitusi, secara demokrasi. Tapi kalau Marxis, teorinya, ideologinya, tapi negara yang mengelola itu semua, baik industri, pabrik, pesawat terbang, kereta api, dan industrinya dikuasai oleh negara, diatur oleh negara, orang-orang kaya diatur negara, itu fasis. Kayak Hitler itu mengatur. Hitler itu dicintai oleh konglomerat, dicintai oleh rakyat miskin. Hitler itu dicintai oleh orang kaya dan dicintai orang miskin. Dicintai juga oleh para filosofnya, dosen-dosen yang melahirkan banyak Nietzsche itu ya, dan dosen banyak menghasilkan ideologi-ideologi Nazi. Tetapi kalau apa Marhain? Marhain itu Marxis. Tapi bukan komunis. Kalau komunis, Marhain dia pasti memakai jalan revolusi kayak Lenin dan Maois, kayak Fidel Castro juga. Ya, kalau Marhain itu Marxis, tapi metodologi yang diambilnya adalah aksi massa. Kenapa aksi massa nggak bisa revolusi? Karena orang Indonesia itu bukan proletar yang kayak dikatakan Marxis tadi, yang nggak punya aset. Kalau proletar itu aja aset, nggak punya aset. Tapi kalau Marhain itu punya sapi, punya kambing, punya sawah, nggak bisa diajak revolusi. Kalau diajak revolusi itu ya nanti ditinggal sawahnya, kambingnya, bebeknya, ayamnya mati. Gitu. Nah kalau proletar itu nggak punya aset sehingga diajak pindah-pindah kayak Che Guevara, kayak Fidel Castro, nggak punya istri, nggak punya aset, bebas dia bergerak kemana-mana. Tapi kalau orang Indonesia punya agama, punya aset, nggak bisa diajak mengelola revolusi. Kita tahan revolusi itu 5 tahun, zaman kemerdekaan dan zaman perang Diponegoro 5 tahun. Lebih dari itu kita belum punya paturnya, kita belum punya daya tahan kita itu sampai kapan bangsa Indonesia bisa nggak lebih dari 5 tahun. Wallahu alam. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya semua kekurangan dengan semua keterbatasan waktu. Jazakumullah khairan katsira. Aku lupa lihadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Mehmet menjabarkan materi pada siang hari ini cukup lengkap, panjang lebar. Baik, untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Mehmet, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di forum chat kita yang diajukan oleh Pak Imam. Untuk lebih jelasnya mungkin pertanyaan bisa langsung disampaikan Pak Imam ke Pak Mehmet. Silakan Pak Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mehmet, teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini menjelang sore. Luar biasa, saya mendapatkan banyak pencerahan pada siang hari ini mengenai bagaimana praktek sosialisme dan juga teorinya dari mulai sejarahnya awalnya. Ini saja untuk sekarang ini kan teman-teman milenial lah, katakanlah anak-anak yang baru lahir belakangan ini kan susah kadang menjelaskan selengkap dan sejelas itu. Pak Mehmet, saya ingin minta dijelaskan kalau dalam katakanlah sisi ini mudahnya gitu, garis besarnya kalau boleh sosialisme 1.0, 2.0 sampai 4.0, biasanya kan kalau 4.0 itu udah sekarang yang sudah katakanlah berdampak yang ini yang sampai sekarang itu lebih revolusi industri keempat itu lebih panas lagi. Itu mungkin lebih mudah kalau bisa ini dibantu. Sama ini yang terakhir mengenai kapitalisme, mengenai hutang ini sudah bertransformasi juga teori-teorinya, bahkan sekarang di kalangan ya teman-teman di pemerhati kapitalisme seperti di Amerika dan bahkan para pemain
ini juga sudah meyakini bahwa hutang ini adalah salah satu elemen penting, bahkan sudah tidak relevan lagi dianggap sebagai apakah ini sesuatu yang bahkan tanpa pembangunan, tanpa hutang tidak mungkin itu. Makanya mereka juga sudah memiliki teori-teori yang disebarkan seperti mitos-mitos seperti itu dan dipercaya juga banyak oleh pengambil kebijakan di Indonesia. Terima kasih. Bagaimana pendapat Pak Mehmet? Iya. Yang pertama, saya sebenarnya juga keberatan tuh ngisi materi ini ke Asapto. Dan jelasin ke Asapto, ajaran Marxisme, sosialisme di Indonesia itu sudah dilarang, nggak boleh kita jelasinnya. Ini kalau saya jelasin gini terus direkam, itu bisa ditangkap juga kalau menjelaskan tentang Marxis. Ngerti nggak maksudnya? Lah terus bagaimana jelaskan ke milenial? Lah itu lebih sulit lagi, milenial semua pakai apa? Pakai medsos ya kan? Lebih sulit. Nggak boleh kita menceritakan ini aja kan kita cupil-cupil yang dekat yang ada relevansinya dengan pembangunan di Indonesia. Ya relevansinya dengan turunan sosialisme Marxisme itu ke dalam konstitusi, kemudian kepada TAP MPRS, dalam hal ini TAP MPR yang pokok-pokok pembangunan nasional berencana tadi itu, dan kemudian turunannya kepada program-program APBN-nya, bentuk APBN-nya. Nah, Soeharto juga ketika dia sudah mengalami liberalisasi, meninggalkan teori ini, nggak boleh dibahas lagi teori ini. Makanya nggak pernah ada lagi teori atau kata-kata sosialisme dalam produk-produk negara, baik dia GBHN atau Repelita, yang itu dia langsung kepada goal-nya, gitu, kepada tujuannya. Nah, memang agak sulit menjelaskan ini secara umum karena ajaran ini dilarang di Indonesia. Ya, ajaran menjelaskan bedanya kapitalis sama bedanya komunis apa, komunis dengan sosialis bedanya apa, komunis sosialis dengan kemudian fasis bedanya apa, bedanya dengan marhaen apa, itu nggak gampang gitu. Bisa kena delik gitu ya, bisa kena delik. Jadi kepada adik-adik yang milenial ya harus sering baca, nggak bisa hanya mengandalkan instan satu paragraf cuit gitu, nggak bisa. Apalagi sudah revolusi industri keempat gitu ya, mesin pertama ya, kedua telekomunikasi komputer itu menghasilkan guncangan-guncangan, yang ketiga ini adalah kemudian software yang OTT ya, over the top itu, keempat mekanisasi yang sudah bisa dari robot-robot itu ya, itu dari IT itu semuanya itu susah juga. Ada keterbatasannya ya, Pak Sabto menyemangati aja, nggak apa-apa disampaikan karena ini forum ilmiah gitu. Mereka juga training-trainingnya menjelaskan Das Kapital itu nggak gampang, mereka sembunyi-sembunyi juga. Kan buku-buku besarnya itu Das Kapital, atau kalau Lenin bukunya yang buku besarnya itu What is to be done, apa yang harus kita laksanakan, metodologi. Karena mereka ini ideologinya ada gerakan. Ya. Bahasa orang Arabnya ini ideologi mereka ini ideologi harokah, bukan mengamati situasi kemudian menganalisa, tetapi merubah kondisi. Ya, merubah kondisi. Harokah sama. Mereka itu orang gerakan, movement, orang gerakan. Jadi pasti bergerak mereka ini dengan segala macam keterbatasan. Kemudian kapitalisme tentang hutang ya. Hutang itu hati-hati hutang itu. Sekarang kita ikut rezimnya mana? Misalnya kita ikut rezim batas hutang terhadap PDB 60%, ya kan? Debt to GDP ratio atau defisit to GDP ratio itu 3%, defisit hanya 3%. Tapi semua PDB dan defisit, ketika PDB itu kan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi, dia masuk unsur hutang juga di situ. Ketika utangnya besar, pertumbuhan ekonomi bisa besar. Tetapi kalau utangnya besar kemudian menjadi default, nggak bisa bayar, siapa tanggung jawab? Nah itu bedanya Indonesia sama Eropa. Jangan kita juga niru. Tadi kan sudah saya cerita. Sebenarnya Indonesia juga bisa kayak Amerika. Sekarang aja sudah kayak Amerika, burden sharing itu dalam PEN, ya, program ini pemulihan ekonomi nasional itu. Ya. Kenapa beda sama Amerika? Amerika itu nggak ada yang berani nagih utangnya karena angkatan perangnya besar. Meskipun Cina itu membeli sebagian besar surat saham Amerika, tapi ya kalau ada apa-apa Cina dibayar aja sama The Fed, dibayar terus. The Fed itu nyetak dolar terus dan laku terus, dolar itu terserap terus.
Karena volume perdagangan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Supaya harganya stabil, dolar itu ya harus dicetak terus. Tapi Amerika resikonya harus jadi negara superpower terus. Itu Amerika, contoh kasus satu. Indonesia udah niru kayak Amerika zaman Soekarno, bangun Monas nyetak uang, bangun jalan nyetak uang, ya kemudian hiperinflasi. Kenapa dolar nggak hiperinflasi? Ya karena ditanggung oleh seluruh dunia risikonya. Yang kedua sekarang, utang ini 60% ini dari PDB atau 3%. Lah kenapa Yunani yang 80%, Italia 90%, kok nggak apa-apa? Jangan lupa, negara-negara Eropa itu dijamin sama Bank Sentral Eropa. Kalau negara Latinnya, bosnya adalah Prancis. Jadi Portugis, Spanyol, Itali, Yunani, itu dijamin oleh Prancis. Yang ada menjadi bos juga di dalam Bank Sentral Eropa. Dan negara lainnya, Jerman dan Eropa Utara, Skandinavia, Norwegia, Belgia, Belanda, mereka bertentangan. Dua cara menyelesaikan utang orang-orang Yunani, Itali, Spanyol, dan Portugis itu sehingga nggak default. Akhirnya Bank Eropa menutupi bailout. Bank Eropa, zaman dulu bailout, zaman sekarang nggak mau bailout. Tapi Prancis meminta agar Bank Eropa menjamin utang saja dari negara-negara 4 ini, Latin ini, supaya mereka tetap bisa berutang, mereka tetap menjalankan ekonominya, supaya tetap ada pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang pemerintah ini, Prancis berjuang agar Bank Eropa itu menjamin 4 negara ini untuk surat utangnya nggak mahal-mahal, jadinya nggak kayak Indonesia 6%, ya, karena dijamin oleh Bank Eropa, sehingga APBN dia bayar utang tahunannya itu, nyicil utangnya dalam APBN itu, kalau nyicil bunga dan bunganya itu di dalam belanja, tetapi nyicil pokok utang itu di dalam pembiayaan. Itu dijamin Bank Eropa. Nah, sekarang utang Indonesia siapa yang jamin kalau kita default? Nggak ada, Bank Dunia juga nggak jamin, Bank Mandiri ya bisa jamin, tapi kalau ininya besar, terus dia juga bikin syarat-syarat letter of intent agar semua yang nasional kemudian diswastakan, gimana kira-kira zaman Habibie itu. Ya memang begitu risikonya. Makanya sekarang perilaku hutang itu yang baru kayak IMF atau World Bank itu membatasi bahwa utang itu hanya boleh asal cicilannya itu adalah sebesar 10-30% penerimaan negara, bukan dikaitkan dengan PDB. Kalau PDB utangnya besar, ekonominya besar, tapi penerimaan negara kalau nggak naik kayak Indonesia sekarang ini, utang besar, penerimaan nggak naik, sehingga APBN-nya itu defisit terus, atau keseimbangan primernya itu negatif terus. Jadi kita sejak 2012 keseimbangan primer negatif terus. Artinya keseimbangan primer itu adalah kewajiban penerimaan negara untuk membayar yang wajib dibayar, gaji pegawai, gaji tentara, itu nggak bisa, nggak cukup, makanya negatif. Keseimbangan negatif. Penerimaan negara tidak cukup untuk membayar kewajiban keuangan negara. Makanya harus utang lagi. Akhirnya sekarang utang untuk bayar utang. Kalau Orde Baru, utangnya Orde Baru hanya digunakan untuk melakukan pembangunan. Kalau punya surplus penerimaan buat nyicil utang. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau Indonesia sekarang ini format APBN-nya itu kan format APBN ada Government Financial Statistik ya, GFS itu ya, ada pembiayaannya. Kalau dulu zaman Orba sama Orla itu cuma penerimaan dan belanja. Penerimaan zaman Orla penerimaan asli, penerimaan impor dan devisa, baru belanja rutin dan belanja pembangunan. Kalau Orba ada penerimaan utang luar negeri, belanja rutin dari penerimaan negara, tapi belanja pembangunan dari utang luar negeri, belanja pembangunan. Tapi itu harus Bappenas menentukan, artinya utang untuk membangun aset negara, dam, pelabuhan, jalan raya gitu. Kalau hari ini utang kita sejak reformasi itu masuk bracket, masuk keranjang, bisa untuk membayar pegawai, bisa buat beli tinta, bisa buat nyicil utang lagi, sebagian sisanya buat pembangunan, kira-kira gitu. Jadi utang itu juga bahaya kalau nggak ada yang menjamin. Italia itu nggak apa-apa, PDB-nya bisa di atas 100%, ada yang jamin. Nah, Indonesia itu kolapsnya krisis moneter itu PDB, debt to GDP rasio kita itu 57%.
57% itu sudah bisa bikin kolaps krisis moneter kalau diikuti dengan dolar yang tinggi. Harga dolar dari 3.000 menjadi 16.000. Jadi harga dolar itu naik 5 kali lipatnya. Kira-kira itu aja. Nah, kalau kondisi itu tercapai ditambah masalah konflik ekonomi, konflik sosial, dan konflik politik, yaitu terjadi krisis lagi. Nah, kondisi-kondisi itu bagaimana lah? Lebih baik kita prudent kepada syarat-syarat IMF dan World Bank yang baru, jangan pada PDB. Kalau pembentukan PDB itu ada unsur hutangnya di sana. Ya. Karena kita semakin belanja banyak karena hutang, size ekonominya naik. Tapi nyicilnya bagaimana? Makanya kalau zaman sekarang IMF itu supaya nyicilnya benar, ya hutang itu harus sebesar 10-30% dari penerimaan negara saja cicilannya. Kira-kira begitu. Jadi itu mereka juga melakukan rasionalisasi. Kalau semakin banyak yang utang tapi nggak bisa bayar, apa kita nyerahin Kalimantan, apa nyerahin Irian, apa nyerahin Sumatera, itu berbahaya juga. Jadi debt trap ya, dari jebakan utang itu beda. Debt trap di Portugis, Spanyol, Italia dan Yunani ditanggung Uni Eropa. Debt trap di Indonesia nggak ada yang nanggung. Debt trap di Amerika, jebakan utang pemerintah Amerika ditanggung oleh The Fed. Tinggal minta persetujuan Amerika. Tinggal minta persetujuan Kongres. Ya Kongres, ini utangku sudah segini. Kalau bisa dinaikin lagi lah batasnya supaya kita bisa nyetak uang lagi kira-kira gitu. Kalau kita nggak bisa nyetak uang langsung inflasi hiper. Amerika bisa, tapi syaratnya dia harus super power terus. Super power terus, harus over the top terus, harus di atas terus. Harus di atas terus. Ya, dulu sebelum Perang Dunia Kedua Inggris juga mengalami itu, maka menjadi alat tukar dunia waktu itu pound sterling. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa. Bola alam ya. Nggak bisa menjawab semuanya ya, karena keterbatasan kita juga, keterbatasan ilmu dan keterbatasan realita yang ada, keterbatasan kondisi-kondisi politik Indonesia itu terbatas sekali. Makanya jangan sampai debt to GDP ratio itu tinggi. Oh, Jepang nggak apa-apa itu 120 itu debt to GDP rasio. Ya, semua surat utang Jepang dibeli oleh dalam negeri, oleh rakyatnya gitu. Dan penerimaan negara Jepang itu besar sehingga dia masih bisa membayar utang. Antara cicilannya itu masih besar. Masih dibayar oleh penerimaan negaranya yang masih besar. Dan teknologinya maju terus. Kira-kira gitu. Ya hati-hati, memang ideologi utang itu seperti tadi katanya Mark, ya orang kalau numpuk uang untuk modal, ya dia perlu bank. Pertama Bank of Chicago, kemudian Bank of America, kemudian menjadi Bank Dunia. Semakin besar semakin dunia, terus gitu terus. Tapi kan itu tidak menghentikan ajal, dia hanya menunda ajal. Sampai sekarang ini sudah sampai mau ditingkatkan berapa rasio utang pemerintah terhadap permintaan The Fed itu mau ditingkatkan sampai berapa persen gitu loh. Itu tergantung Kongresnya sampai kemudian mentok. Kan ada batasnya 100. Ya, atau batasnya berapa sampai dunia itu kolaps gitu ya. Kira-kira begitu. Beda negara, ada Eropa kayak begitu, ada Indonesia yang nggak punya buffer, nggak punya penjamin lah. Indonesia ini nggak punya penjamin, sama Amerika yang nggak perlu penjamin. Yang menjamin dia itu adalah super powernya dia, itu kekuatan militernya. Makanya dia harus menang terus. Harus super power terus. Bola alam. Itu yang bisa disampaikan ya. Maaf ya kalau misalnya nggak kurang bisa memenuhi ekspektasi. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada kesempatan 5 menit lagi kalau memang ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan. Jadi dari sebuah ideologi teori diterapkan menjadi negara Rusia, menjadi negara Cina, menjadi Pancasila, menjadi Mukodima, menjadi konstitusi, menjadi kemudian undang-undang, menjadi perencanaan pembangunan, itu sebuah ilmu sendiri yang nggak diajarkan di sekolah. Transformasi panjang ya. Transformasi di sekolah. Ya karena founding fathers kita bisa menderivasi seperti itu dari pemikiran Marx, masukkan di mix dengan local wisdom, tapi ya sosialisme Jawa ya, artinya yang Sumatera jangan tersinggung atau yang Sunda
Semua bahasa yang dipakai tadi bahasa Jawa gitu loh. Artinya itu sosialisme Jawa bukan sosialisme Indonesia gitu loh. Ya. Jadi ya mau gimana lagi situasinya seperti itu waktu itu, dan itu harus dibuat dari 22 Juni sampai 18 Agustus. Ya, Juni, Juli, Agustus. Ya 2 bulan. 2 bulan harus selesai. Betapa pinternya ya Marxis itu meramu seperti itu. Ya local wisdom diramu dengan ajaran Marxis, kata Hatta tadi. Ya, ditambah ajaran Islam, karena semua Pancasila itu cuma 2 bahasa kalau kita pelajari. Pancasila, Sanskerta. Bhinneka Tunggal Ika, Sanskerta. Ketuhanan yang Maha Esa, Sanskerta. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahasa Arab. Ya. Persatuan Indonesia, bahasa Melayu. Kerakyatan, Arab. Yang dipimpin oleh hikmat, Arab. Kebijaksanaan, Arab. Permusyawaratan, Arab. Keadilan, Arab. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sosialisme. Marxis. Ya begitu. Ya begitu realitanya. Ya, subhanallah. Wallahu alam. Pak Hidayatul Rahman mau menambahkan? Silakan. Cukup mungkin sudah cukup jelas, sangat luar biasa perspektif dari Pak Mehmet. Ya. Mulai dalam sampai keluar dari luar ke dalam lagi. Mungkin ada teman-teman peserta yang ingin menanggapi. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanggapi dan ditanyakan, atau kalau memang belum sempat menanyakan pada saat ini, ya, nanti kapan-kapan bisa disampaikan dalam forum WA yang sudah kita sediakan. Insya Allah secepatnya akan kita tanggapi dan kita informasikan jawabannya atau respon berikutnya. Baik, terima kasih Pak Mehmet Sosiawan yang berkenan meluangkan waktu semua kekurangan ya dan berbagi ilmu kepada kita semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah dan jadi amal jariah buat Bapak dan keluarga. Juga kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir pada pertemuan pada hari ini juga bisa mendapatkan berkah ilmu yang dibagikan oleh Pak Mehmet. Terima kasih, saya mewakili teman-teman. Amin. Ya. Terima kasih, jazakallah. Sama-sama. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Silakan Pak. undur diri. Assalamualaikum. Salam. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.